Shalom, selamat pagi, Sugeng Enjang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan baik secara jasmani maupun rohani. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eswi Kristis Adika Spit Ai. Saya biasa disapa dengan Kiki. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya saat ini menjalankan akan praktik pendidikan lapangan saya yang keempat, khususnya di GKJ Ambarawa. Dan di kesempatan hari ini, saya diberi waktu untuk dapat melayani Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Untuk itu saya mengucapkan matur nuwun sangat, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu yang berkenan menerima saya untuk menjalankan akan pelayanan saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Ketika menerima tema ini, membacanya, satu hal yang menarik perhatian saya adalah satu kata, yakni kata kasih. Kata kasih bukanlah suatu kata yang asing bagi kita semua. Kata kasih berarti suatu keadaan di mana adanya rasa sayang, suka terhadap manusia atau benda. Secara sederhana, kata kasih ini bisa kita samakan dengan kata cinta. Kata cinta berarti suka, sayang kepada sesuatu, baik kepada manusia ataupun benda mati. Akan tetapi kata kasih dan kata cinta ini memiliki perbedaan, di mana kata kasih ini lebih dalam pemaknaannya dibanding dengan kata cinta. Kasih lebih dalam karena ketika kita mencintai seseorang, maka kita hanya dapat melakukannya pada orang yang sudah pernah kita temui atau orang yang sudah pernah kita kenal, kita lihat atau sebagainya. Sedangkan kalau kata kasih, maka kita mengasihi orang yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita temui atau kita kenal. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan dalam keberdosaan kita sebagai manusia, Allah hadir melalui kasih-Nya dan menjadikan kita manusia sebagai sasaran utama dari karya penyelamatan Allah, supaya kita sebagai manusia tidak binasa karena dosa-dosa kita. Karena kasih Allah inilah Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai manusia dipanggil untuk dapat melakukan apa yang disebut dengan kasih. Bagaimana kemudian manusia melakukan kasih itu? Dengan cara membagikan kasih itu kepada sesamanya. Sehingga sesamanya juga ikut dan dapat merasakan kasih Allah yang ia terima atau yang kita terima. Secara teologis, hukum kasih itu ada. Hukum kasih itu tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengarkan. Hukum kasih terdapat dalam Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37 sampai ke-40. Di situ mengatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini jelas bahwa kasih kepada Allah harus diikuti dengan kasih kepada sesama. Sehingga ada keseimbangan di sini. Kasih yang berjalan dua arah, yakni vertikal dan horizontal. Vertikal adalah kasih kepada Allah dan horizontal adalah kasih kepada sesama. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa kita mengasihi
mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang transenden kalau kita tidak mampu mengasihi sesama kita yang sudah kelihatan di depan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa bacaan kita pada pagi hari ini yang sudah kita baca bersama tadi, baik dalam Kejadian, Mazmur, Korintus maupun bacaan Injil Lukas. Dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 11, di situ menggambarkan tentang kehidupan Yusuf. Menggambarkan tentang Yusuf yang memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa Yusuf adalah anak Yakub yang ke-11. Yusuf adalah anak yang mendapatkan kasih paling banyak, mendapatkan kasih yang lebih dari ayahnya. Sehingga ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi benci terhadap Yusuf. Mereka kemudian menyusun rencana, membuat rencana untuk menyingkirkan Yusuf dengan membohongi ayahnya bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas dengan bukti jubah Yusuf yang penuh dengan darah. Tapi ternyata mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan kemudian orang Ismail ini menjual Yusuf sebagai budak di tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf bekerja dari menjadi seorang budak. Kemudian ia naik menduduki jabatan tertinggi di tanah Mesir setelah Raja Firaun. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, di mana apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, sehingga semuanya selalu berhasil. Yusuf di tanah Mesir, ia disegani oleh semua orang. Pada waktu bencana kelaparan tiba, Yusuf kemudian dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Dalam pertemuan itu, Yusuf memperkenalkan dirinya yang membuat saudara-saudaranya menjadi kaget. Mereka mengira bahwa Yusuf sudah mati. Namun yang terjadi adalah Yusuf masih hidup dan anggapan mereka itu salah. Hal itu bisa kita temui dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dalam pertemuan itu, Yusuf tidak marah terhadap saudara-saudaranya, melainkan ia mengalami bahwa keberadaannya di Mesir menjadi bagian dari rencana Allah untuk tetap memelihara akan kehidupan keluarganya, kehidupan ayahnya, kehidupan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan. Hal itu tercatat dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian dalam bacaan kita pada kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat pertama sampai 11 berbicara tentang kebangkitan orang fasik semu. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Mazmur adalah serangkaian ucapan yang mengandung petunjuk tentang hikmat rohani. Pemazmur hendak mengajarkan bahwa umat harus terus tetap hidup benar sesuai dengan jalan yang Allah kehendaki. Umat harus tetap hidup benar dalam setiap kondisi dan keadaan kehidupannya. Pemazmur menekankan bahwa orang fasik pada akhirnya akan mendapatkan kejatuhan. Mereka akan dijatuhkan dan kehilangan semua yang mereka miliki di dunia. Tetapi orang yang benar, orang yang tetap setia kepada Allah akan mengalami yang namanya pertolongan Allah dan mereka akan mewarisi warisan keselamatan. Karena warisan keselamatan ditekankan oleh pemazmur itu sebagai wujud kasih Allah kepada orang benar dan orang yang setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 38, kebangkitan tubuh.
Rasul Paulus memulai pembahasan mengenai pengajaran tentang apa yang berkaitan dengan kebangkitan orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang yang mati secara jasmani, secara manusiawi, akan dibangkitkan oleh Allah dengan akan dibangkitkan oleh Allah dengan tubuh dari sorga. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita di 1 Korintus pasal 35. Tubuh yang dari sorga adalah tubuh yang dibangkitkan oleh Allah dari kematian, yang kemudian disatukan kembali dengan roh dan jiwa orang tersebut. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, kita memahami bahwa suatu kematian itu tidak akan menguasai hidup orang-orang yang percaya kepada Allah. Manusia tentu pasti akan mengalami peristiwa kematian. Karena apa? Karena manusia adalah orang yang berdosa. Dalam keberdosaan itu, dosa menguasai kehidupannya, sehingga dia pasti akan mengalami suatu kematian. Akan tetapi, sebagai manusia kita patut untuk bersyukur kepada Allah. Karena kasih Allah, manusia kemudian dipulihkan dengan karya keselamatan yang Allah nyatakan. Dan itu dibuktikan dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 27-38 menjadi fokus utama kita. Injil Lukas berbicara tentang kasihilah musuhmu. Pengajaran tentang perintah untuk mengasihi musuh merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, sekaligus Yesus mengawali pengajarannya tentang hal mengasihi. Yesus hendak menekankan pada saat itu bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan sesama. Dalam ayat 27-36 memuat petunjuk tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, perintah untuk mengasihi musuh adalah prinsip yang pada waktu pengajaran itu Yesus tanamkan, sehingga para pengikutnya menjadikan prinsip ini sebagai acuan ketika mereka menjalani kehidupan mereka sesuai dengan yang Allah kehendaki, yakni hidup yang diwarnai dengan kasih saling mengasihi yang didasarkan pada kasih Allah sendiri. Dalam bacaan kita pada saat ini memiliki dua kata kerja yang menjadi penekanan. Kata kerja ini dalam bahasa Yunani adalah agapete dan poiete. Kata kerja ini adalah kata kerja imperatif, kata kerja tunggal, kata kerja orang kedua, sehingga menekankan kepada kita sekalian. Bukan hanya menekankan pada satu orang saja, tetapi menekankan kepada kalian, kepada saya dan juga Bapak Ibu. Kata kerja agapete berarti hendaklah kalian saling mengasihi terus menerus. Sedangkan kata kerja poiete, dia berarti hendaklah kalian berbuat baik terus menerus yang ditujukan kepada musuh. Kedua hal ini penulis Lukas menegaskan bahwa di satu sisi pengajaran yang Yesus lakukan adalah sebagai perintah yang tidak tawar-menawar, perintah yang tegas, tetapi di satu sisi pengajaran yang Yesus sampaikan itu adalah sebagai himbauan atau permohonan, sebagai himbauan moral kepada banyak orang yang pada saat itu mendengarkan akan khotbah atau pengajaran Yesus ini. Sehingga Yesus tujukan kepada orang banyak pada waktu itu dan juga pada murid-muridnya
untuk dapat menyimak dan memperhatikan setiap tindakan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat terhindar dari permusuhan antar sesama dan juga sifat saling membenci antar sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui rangkaian bacaan Alkitab kita, baik dari Kejadian sampai pada Injil Lukas, kita bisa melihat keterkaitan antara setiap bacaan ini. Bacaan-bacaan ini sama-sama menekankan tentang betapa besar kasih yang Allah tunjukkan, nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia melalui karya keselamatan kepada kita. Keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa membuat kita menjadi tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian manusia diperlengkapi dengan akal budi. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak. Sebagaimana hal Allah mengasihi manusia, demikian juga Allah menghendaki supaya manusia itu saling mengasihi tanpa melihat perbedaan latar belakang yang ada. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya ketika mati akan dibangkitkan dengan tubuh dari sorga. Dan ini adalah anugerah yang besar dari Allah kepada manusia yang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anugerah yang sudah kita dapatkan, kasih yang besar yang Allah nyatakan bagi kita, maka kita sebagai umat Tuhan perlu menghayati dengan menyadari akan panggilan kita. Panggilan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan cara menyatakan kasih yang sudah kita terima dari Allah kepada sesama kita. Kasih itu kita nyatakan bukan hanya untuk orang-orang terdekat saja, tetapi juga orang-orang yang tidak kita kenal. Dimanapun kita berada, kita harus menyatakan kasih itu. Sekalipun kepada orang-orang yang membenci kita. Kisah Yusuf menjadi kisah yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Karena kita bisa lihat sejauh mana sikap kasih yang Yusuf tunjukkan kepada saudara-saudaranya. Secara manusiawi, kalau kita disakiti, tentu kita pasti akan marah dan kita tidak akan mau untuk memaafkan. Akan tetapi, belajar dari kisah Yusuf memahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah bagian dari rencana Allah. Bagian dari rencana Allah untuk Yusuf dapat terus memelihara kehidupan keluarganya. Seperti pemazmur mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang menjaga kehidupannya untuk dalam setiap kondisi tetap sesuai dengan kehendak Allah. Maka ini pasti menolong dan menyelamatkan mereka dari orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal ini kemudian ditekankan dengan tegas dalam pengajaran Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Yesus memberikan pengajaran untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Pertanyaan bagi kita, apakah kita, Bapak, Ibu, dan saya mampu untuk mengasihi sesama kita? Saya secara pribadi, saya tidak mampu untuk mengasihi. Ketika dibuat marah, ya akan marah. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini Injil Lukas menekankan kepada kita bahwa kita harus memiliki sikap
mengasihi sekalipun kepada musuh kita, kepada orang yang mencaci kita, sehingga kita dapat memperoleh warisan keselamatan. Karena gambaran kehidupan dengan kasih yang tidak terbatas dan penuh kesabaran adalah hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bukan hanya pada konteks pada masa waktu pengajaran Yesus, tetapi pada konteks kita di masa sekarang. Apalagi pada konteks masa pandemi saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebuah ilustrasi akan menghantar kita dalam memahami setiap refleksi kita saat ini. Di sebuah desa, hiduplah dua orang saudara kakak beradik. Kedua saudara ini entah karena permasalahan apa, keduanya bertengkar begitu hebat dan tidak saling sapa. Padahal sudah 40 tahun mereka hidup berdampingan, namun mereka fine-fine saja, tidak ada permusuhan atau pertengkaran antara keduanya. Namun karena kesalahpahaman, karena perbedaan pendapat, kesalahpahaman sepele, akhirnya hubungan yang harmonis awalnya, keluarga yang harmonis itu berubah menjadi ketidakcocokan dan bermusuhan. Beberapa minggu berlalu, kedua saudara ini tidak saling sapa satu dengan yang lain. Masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sendiri-sendiri. Pada suatu pagi, datanglah seorang tukang kayu. Dia membawa perlengkapan perkakas tukang kayu. Si pria ini datang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Si tukang kayu datang kepada si kakak. Dia mengatakan, "Tuan, saya kesini untuk mencari pekerjaan. Siapa tahu, mungkin Tuan bisa memberikan kepada saya pekerjaan." Kemudian si kakak mengatakan bahwa, "Oh ya, saya punya sebuah pekerjaan untuk kamu." Si kakak ini menunjukkan sebuah rumah yang ada di seberang rumahnya, dan rumah itu adalah rumah sang adik. Si kakak mengatakan bahwa minggu lalu si adiknya ini mengeruk bendungan dengan bulldozer sehingga mengalirkan air ke padang rumput dan memisahkan tanah mereka. Lalu si kakak mengatakan bahwa mungkin si adiknya ingin untuk mengejeknya, namun dia akan membalas lebih dari itu. Dan dia mau si tukang kayu ini membuat pagar kayu setinggi 10 meter dan sehingga si kakaknya ini tidak lagi melihat adiknya, bahkan tidak mau lagi untuk mengenalnya dan mau untuk melupakannya. Lalu si tukang kayu mengiyakan dan dia meminta kepada sang kakak untuk memberikan peralatan paku dan lain sebagainya untuk bisa dikerjakan. Si kakak memberikan semua peralatan. Si tukang kayu hari demi hari dia mulai mengerjakan pekerjaannya. Lalu pada suatu hari datanglah sang kakak ketika pulang bekerja dari ladang pertaniannya. Si kakak melihat hasil kerja si tukang kayu. Si kakak terkejut dan sangat kaget dengan hasil kerja dari si tukang kayu ini. Karena apa? Si tukang kayu ini dia tidak mengerjakan sebuah pagar yang tingginya 10 meter. Dia mengerjakan sebuah jembatan yang panjang. Jembatan yang sangat indah yang menyatukan antara rumah sang kakak ini dengan rumah si adik. Dengan jembatan itu, si adik dari seberang datang. Datanglah si adik, dia mengatakan pada kakaknya, "Kakak, kau baik sekali. Saya tidak menyangka kamu akan membuat jembatan untuk datang ke rumah saya. Padahal saya sudah mengejek kamu, saya sudah mencaci kamu, saya sudah menghina kamu dengan kata-kata yang tidak baik." Lalu si adik ini minta maaf pada kakaknya, dan kedua saudara ini pun berbaikan. Berpamitanlah si tukang kayu ini. Bapak Ibu yang terkasih, dari kedua saudara ini kita menyadari bahwa Tuhan selalu ingin kita berjalan bersama, layaknya kedua saudara itu berjalan bersama sebagai seorang saudara. Tuhan ingin untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain,
layaknya si tukang kayu yang mengasihi akan kedua saudara ini. Untuk mereka kembali bersatu menjadi satu keluarga. Sebagai pengikut Kristus di masa kini, kita kemudian dipanggil untuk mengasihi akan sesama kita. Kita seperti seorang tukang kayu. Apalagi pada situasi kondisi dan pandemik saat ini, tentu kita dituntut untuk mampu mengasihi rekan-rekan saudara-saudara kita. Kenapa kita harus mengasihi, Bapak Ibu? Pertanyaannya, kenapa harus mengasihi? Jawabannya adalah karena dengan kita mengasihi, kita mempraktikkan kasih yang sudah kita rasakan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Lalu apa gunanya kita mengasihi? Ada beberapa poin yang saya catat bagi kita bersama. Yang pertama adalah dengan kita mengasihi orang lain tentu akan merasakan kasih dari Allah yang kita rasakan. Dengan si tukang kayu mengasihi kedua saudara ini, kedua saudara itu merasakan kasih. Kasih yang berasal dari si tukang kayu ini. Dengan kita mengasihi, maka hidup orang lain itu akan dipulihkan. Layaknya seperti seorang tukang kayu mengasihi kedua saudara ini, pada akhirnya kehidupan kedua saudara ini kembali dipulihkan. Poin yang ketiga adalah dengan kita mengasihi, kita sudah mempraktikkan yang namanya kasih. Dan yang keempat, dengan kita mengasihi, karya keselamatan itu bisa dirasakan oleh semua orang. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka di masa kini, marilah kita nyatakan kehidupan kita dengan berlandaskan pada kasih Allah. Mintalah tuntunan Roh Kudus ketika kita merasa kita tidak bisa memberikan kasih kepada sesama kita. Untuk itu, minta tuntunan Roh Kudus untuk kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Nyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita dan kehidupan sesama kita. Saya mengajak kita semua untuk terus mengingat akan hal ini. Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. 5 huruf, 1 kata, 1.000.000 makna. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Amin.